Halo sahabat Lovebird Mania, berjumpa kembali di channel Jagat Kicau. Di video kali ini, kita akan membahas perihal Lovebird Konslet. Dan tema kita kali ini, apa saja kesalahan dalam memproses Lovebird Konslet, khususnya Lovebird betina. Namun sebelum mulai, saya ingatkan kepada para sahabat Lovebird Mania, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Jika kita membahas tentang proses Lovebird Konslet, khususnya Lovebird Konslet betina, setidaknya kita harus memastikan terlebih dahulu tahapan-tahapan dalam mencetak Lovebird Konslet betina. Meskipun terkadang kita mengalami kegagalan dalam mengolah Lovebird Konslet, itu bisa saja terjadi jika proses dalam mencetak Lovebird Konslet tidak sesuai tahapan yang sebenarnya. Meskipun tahapan dalam mencetak Lovebird Konslet sudah kita lakukan, namun masih mengalami kegagalan, itu bisa dipastikan. Mungkin pada saat melakukan tahapan mencetak Lovebird Konslet, kita belum sepenuhnya memastikan berada di titik mana kondisi Lovebird kita ketika sedang melakukan treatment atau tahapan dalam mencetak Lovebird Konslet. Terkadang kita memaksakan kondisi Lovebird untuk melakukan tahapan mencetak Lovebird Konslet, sehingga kita tidak bisa menuai keberhasilan, bahkan cenderung rusak. Itulah tadi kesalahan kita dalam mencetak Lovebird Konslet. Lebih parah lagi, ketika kita melakukan tahapan konslet, terkadang kita merasa egois dengan penilaian kita sendiri terhadap Lovebird kita. Jika di benak kalian semua, bahwa Lovebird Konslet harus memiliki tingkah atau pola yang aneh agar dibilang konslet, itu jelas salah. Namun tingkah aneh Lovebird sudah pasti ada penyebabnya. Dan kita sendirilah penyebabnya. Lalu kenapa terjadi tingkah aneh Lovebird? Pertama, gagal gacor. Proses tahapan mencetak Lovebird Konslet harus melewati tahap penggacoran terlebih dahulu. Dan kesalahan kita dalam melakukan proses penggacoran bisa memicu Lovebird rusak dan hanya mengeluarkan tingkah aneh. Ini biasanya terjadi lantaran kita tidak memperhatikan porsi pemberian pakan terhadap Lovebird yang hendak kita proses ke tahap konslet. Contohnya, kita sering memberikan pakan tinggi, bahkan pemberian vitamin berlebih, dengan harapan Lovebird menjadi gacor. Terlebih porsi penjemuran, terkadang kita melakukan porsi penjemuran yang tidak sesuai, sehingga birahi Lovebird tidak terkontrol. Alhasil yang terjadi justru Lovebird mengalami overbirahi. Namun karena dipaksakan melakukan proses penjemuran yang tinggi, akhirnya Lovebird menjadi overbirahi yang tidak terkontrol dan mengeluarkan tingkah-tingkah anehnya. Jika sudah terjadi seperti ini, sudah dipastikan Lovebird tersebut bisa dibilang gagal. Karena jika Lovebird yang hendak kita proses konslet lebih dahulu mengeluarkan tingkah anehnya ketimbang gacornya, lalu masih adakah solusi untuk permasalahan ini? Jawabannya ada. Pertama, jika Lovebird sudah terlanjur overbirahi dengan tingkah aneh, alangkah baiknya Lovebird tersebut kita lakukan restart, atau kita proses ulang. Kita bisa memulainya kembali seperti awal mula tahapan yang pertama, yaitu tahap penggacoran. Namun dengan catatan, Lovebird berada di titik nol birahi, atau restart. Dan cara untuk restart Lovebird betina adalah, kita berikan pasangan terlebih dahulu agar kawin, dan Lovebird betina kita mengeluarkan telur. Tapi dengan catatan, jika Lovebird sudah buang telur, kita harus memisahkan Lovebird betina kita dari pasangannya. Nah, dari sinilah kita bisa melakukan restart Lovebird kita. Caranya, kita harus melakukan pola perawatan yang lebih intens dan konsisten. Dalam hal ini, kita harus lebih mengutamakan dalam pemandiannya. Mandikan Lovebird sesering mungkin. Kalian bisa melakukannya dengan sehari 3 kali bahkan 5 kali mandi. Ini bertujuan agar birahi Lovebird benar-benar drop. Dan jika birahi sudah benar-benar menurun, kita harus melakukan proses seperti di awal, yakni penggacoran. Dan penyebab kegagalan dalam proses tahap konslet selanjutnya adalah Lovebird menjadi nakal. Lovebird nakal yang saya maksud adalah Lovebird menjadi agresif, sehingga Lovebird selalu ingin membantai pasangannya. Meskipun kejadian ini banyak dialami Lovebird Mania ketika hendak melakukan proses konslet.
Bahkan tidak sedikit juga yang berhasil konslet. Setelah lovebird betina membantai pasangannya. Namun kejadian ini sebenarnya termasuk dalam kegagalan dalam mencetak lovebird konslet. Karena lovebird betina hanya akan tampil maksimal setelah membantai lovebird lain. Dan lovebird kembali akan seperti semula ketika tidak diberikan korban. Dan ini sering terjadi lantaran lovebird betina tersebut sudah memiliki mental fighter yang kuat. Dan ketika melakukan proses tahap konslet, lovebird tersebut justru mengalami kenaikan tingkat emosinya. Alangkah baiknya jika lovebird seperti ini, kita terlebih dahulu memperhatikan karakternya. Dan untuk lovebird tipe ini, sebaiknya cukup melakukan perawatan yang intens dan konsisten. Bahkan untuk tipe lovebird ini, perawatan dengan sistem single fighter pun sudah cukup. Dan hanya itu saja tips dari saya. Semoga lovebird yang kita rawat bisa selalu menampilkan performa terbaiknya dan memberikan hasil terbaik. Cukup sekian saja video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Serta bagikan video ini, agar kita bisa berbagi kepada sesama kicau mania. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan, salam, satu hobi.